Pemirsa, kembali di iNews Siang, saya Wiki Adrian. Dan saya Dian Mirza. Ya, nasib naas dialami remaja asal Banyumas, Jawa Tengah. Hendak menolong kakaknya yang tenggelam di sungai, sang adik justru terseret dan tewas tenggelam. Ya, sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, tim SAR gabungan masih mencari bocah yang tenggelam di Kalimalang. Tangis histeris keluarga korban pecah saat jasad Firman Agung Almunawar ditemukan dan langsung dibawa pulang ke rumahnya di Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Adil, sang kakak, sangat terpukul atas kepergian adiknya karena meninggal saat menolong dirinya ketika tenggelam di Sungai Tajung, anak Sungai Serayu, Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah. Kisah tragis bermula saat korban bersama 5 temannya, termasuk Adi yang berusia 16 tahun, berenang di Sungai Tajung dekat jembatan gantung Tajung Kulon. Saat berenang, Adi tenggelam, sehingga korban sebagai adik berusaha untuk melakukan pertolongan. Adi, sang kakak, bisa diselamatkan dan berenang ke tepi. Namun korban malah terseret arus ke arah lubuk sedalam sekitar 5 meter. Pihak polisi meyakinkan korban Firman Agung meninggal akibat murni tenggelam karena tidak bisa berenang. Ibu korban tak kuasa melihat jasad anaknya, bahkan ibu pingsan hingga beberapa kali. Adiknya intinya akan membantu kakaknya untuk menyelamatkan, namun ternyata kakaknya bisa berenang. Adiknya dia harus berenang, akhirnya adiknya tenggelam. Ya, tenggelam, kemudian sekitar jam 17.30 dari tim dari Babinsa maupun Babin Katimas menolong korban di kali, akhirnya menemukan tidak jauh dari TKP kakinya korban bersentuhan dengan kakinya Babin Katimas. Nah, akhirnya diangkat, ternyata betul adalah jenazah almarhum ini. Tim gabungan Basarnas hingga saat ini masih mencari seorang balita berusia 2 tahun bernama Nur Hijriah yang tenggelam terseret arus aliran sungai Kalimalang, Jawa Barat. Diduga korban terpeleset saat berenang bersama sang kakak Nur Aulia berusia 8 tahun. 40 personil dari tim gabungan Basarnas, Brimob, Dendi, Polda Metro Jaya, serta sejumlah relawan masih melakukan pencarian di sekitar lokasi tenggelamnya korban. Kita masih mencari sekitar radius 500 meter dari LKP. Juga kita membagi 2 seru, yaitu ada yang seru darat untuk mencegat di pintu air, dan juga ada seru air yang kita untuk mencegah karena arusnya cukup deras, jadi kita mencegah kemungkinan supaya tidak terbawa lebih jauh lagi korbannya. Akibat kurangnya pengawasan dari orang tua, Nur Hijriah tenggelam saat dibawa berenang bersama kakaknya. Saya kan masih tidur, tahu-tahunya nggak tahu sama kakaknya dibawa kali, ajak ke mandi ke sini, bukain bajunya apa gitu kan ya, nggak tahu, tahu-tahunya kakaknya ngomong katanya adiknya hilang katanya gitu. Adiknya. Kakaknya ini umur berapa, Pak? Umur 9 tahun. Kalau korban, Pak? Umur 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Berarti pas lagi mandi atau main sih, Pak? Lagi mandi. Lagi mandi. Biasanya emang mandi di sini, Pak? Biasanya mandi di sini, tapi sama saya, nggak sama yang lain. Sementara proses pencarian korban masih dilakukan hingga radius 500 meter dari titik lokasi korban hilang. Dari Banyumas, Jawa Tengah, dan Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang menolak menandatangani surat pernyataan santunan 10 juta rupiah dari Pertamina. Penolakan tersebut dilakukan lantaran surat dari orang yang mengaku Pertamina itu dianggap tidak resmi. Keluarga korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Acep Hidayat, menolak menandatangani surat pernyataan santunan yang ditawarkan oleh seseorang yang mengaku dari Pertamina. Acep menolak surat pernyataan dari Pertamina karena menurutnya tidak resmi. Selain itu, dalam surat pernyataan tersebut ada satu poin yang menyebutkan bahwa korban yang menerima santunan uang 10 juta rupiah tidak boleh menggugat Pertamina.
Keluarga Acep berharap seharusnya Pertamina datang menemui korban dan minta maaf dan mengambil solusi yang terbaik. Satu, tidak menggunakan pos surat. Dua, ada di poin 3 yang menyatakan tidak menggugat perusahaan Pertamina Group. Kalau seandainya dia menggunakan nama perusahaan Pertamina Group, harus berani dong ada kopnya. Jadi Bapak melihat surat itu seperti tidak serius atau gimana Pak? Apa itu tidak resmi atau gimana Pak? Sudah resmi, karena nggak punya kop. Kalau bentuknya surat pernyataan secara pribadi, kita tulis manual loh. Tapi ada tulisan uang santunan 10 juta Pak? Ada. Sementara itu Pertamina menyatakan uang 10 juta rupiah yang diberikan kepada korban kebakaran merupakan uang untuk biaya pemakaman. Pihak Pertamina menyebut akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban. Perlu jelaskan bahwa poin 3 yang kami maksud itu adalah gugatan dari pihak keluarga yang lain ya atas penyerahan biaya pemakaman. Nah, atas miskomunikasi, mispemahaman seperti ini, kami sudah minta teman-teman di lapangan untuk merubah dan ini sebagai tanda terima saja, karena setelah ada bantuan biaya pemakaman ini akan ada juga biaya santunan kami kepada keluarga korban. Oke, baik. Demikian mungkin penjelasan dari saya. Oke. Sebelumnya pada 3 Maret lalu depo Pertamina Pelumpang terbakar. Puluhan rumah yang berada di kawasan Tanah Merah ikut terbakar dan menelan korban jiwa. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. 2 jenazah korban kebakaran depo Pertamina yang teridentifikasi diserahkan ke keluarga di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Keluarga tak kuasa menahan tangis hingga nyaris pingsan saat melihat peti jenazah. Pria tak kuasa menahan tangis saat masuk ke dalam ruang instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu siang. Ria bahkan nyaris pingsan saat melihat 4 peti jenazah anggota keluarganya yang tewas dalam insiden kebakaran depo Pertamina. Dari 4 anggota keluarga yang berhasil teridentifikasi, 2 diantaranya, Sumiati berusia 71 tahun, merupakan ibu kandung, dan Tris Rea Aprilita 12 tahun merupakan keponakan. Sabar Bu. Sabar ya Bu. Sabar ya Bu. Ria menangis histeris saat peti jenazah dimasukkan ke dalam mobil ambulans untuk dibawa ke rumah duka. Jenazah akan dimakamkan di TPU Budi Dharma, Jakarta Utara. Sementara 2 jenazah lain adalah suaminya Suheri berusia 32 tahun dan anaknya bernama Rafasya Zaid Atalah berusia 4 tahun akan dibawa Kamis besok. Iya Mbak, mau dibawa ke pemakaman langsung ya Mbak? Ayo Hah? Ayo Mbak, rumah dulu? Ya. Oh iya masih Mbak. Ya. Diketahui dari 15 jenazah dalam kondisi utuh yang dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, 8 jenazah diantaranya berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polri. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui update di lokasi pengungsi PMI Jakarta Utara, sudah ada rekan kami Enggar Bagus di sana. Selamat siang Enggar, berapa jumlah pengungsi yang masih tinggal di posko pengungsian PMI? Adakah rencana relokasi Enggar? Ya baik Wiki dan juga Dian, update sementara dari posko PMI Jakarta Utara. Data pengungsi per hari Kamis pukul 8 pagi tadi, yakni total berjumlah 30 KK yang terdiri dari 101 jiwa dengan rincian 64 jiwa, sebanyak 64 jiwa usia dewasa, 25 usia anak-anak balita, dan juga usia lansia sebanyak 12 jiwa. Ya, Wiki dan juga Dian, dapat kami informasikan juga bahwa masa tanggap darurat PMI Jakarta Utara ini akan berakhir besok sesuai dengan standar operasional prosedur, yakni pola 331,
Artinya bila kita tarik mundur, masa tanggap darurat ini akan berakhir besok hari Jumat dan PMI Jakarta Utara hingga kini masih menunggu arahan dari pemerintah setempat terkait kelanjutan relokasi pengungsi, apakah nanti akan dipindahkan ke titik pengungsi lain ataupun nanti akan dipulangkan ke rumah masing-masing. Wiki. Atas informasi yang Anda sudah sampaikan, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, 2 pekan jelang Ramadan, harga cabai rawit merah di sejumlah pasar tradisional melonjak hingga Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai dan sayur mayur ini diduga karena cuaca buruk sehingga petani gagal panen. Harga komoditas cabai di pasar tradisional Pasar Rebo Purwakarta, Jawa Barat terpantau terus melambung. Kenaikan paling tinggi terjadi pada cabai rawit merah yang tembus Rp80.000 per kilo. Padahal sepekan lalu cabai rawit merah masih di kisaran Rp70.000 per kilogram. Harga cabai rawit hijau juga naik dari Rp30.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Harga cabai merah besar juga ikut naik 2 kali lipat, dari Rp20.000 kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara bawang putih naik dari Rp27.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilo. Tak hanya cabai dan bawang, harga sayur mayur juga ikut naik. Harga lenca naik dari Rp12 menjadi Rp16.000 per kilogram. Sementara terong naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Penyebabnya? Kayak nama musim hujan sih. Kan kalau musim hujan mah otomatis sih itu teh jadi cepat gitu, musim bunga nanti gugur gitu. Jadi sedikit gitu. Menjelang puasa bisa. Permintaannya kan ini banyak, ininya pasokannya sedikit gitu dari petani, otomatis sih harga jadi naik. Biasanya ibu beli setengah kilo, sekarang kebeli seon. Uangnya Kemahalan gitu ya? malah. Untuk yang lain gimana? Ya sama dikurangin. Biasa beli bawang ini sekilo, sekarang cuma kebeli setengah. Di Pasar Kreneng Denpasar, kenaikan harga bawang merah dan bawang putih terjadi sejak 3 hari lalu. Kedua komoditas tersebut dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram dari sebelumnya bawang putih Rp25.000 per kilo, sementara bawang merah Rp26.000 per kilo. Kenaikan harga ini membuat daya beli menurun hingga omset pedagang pun berkurang hingga 50%. Hal yang sama juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Harga cabai rawit melonjak naik menjadi Rp65.000 per kilo. Dari sebelumnya di kisaran Rp40.000 per kilogram. Sementara cabai keriting dan cabai merah dijual dengan harga Rp40.000 dari harga sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Bawang putih dijual dengan harga bervariatif antara Rp28 hingga Rp30.000 dari harga sebelumnya Rp25.000 per kilogram. Diperkirakan kenaikan harga cabai dan sayur mayur ini akan terus terjadi hingga memasuki bulan Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Ramadan sejumlah daerah mengalami kenaikan harga komoditas pangan. Bagaimana dengan Jakarta dan Bandung? Kita sudah bergabung bersama rekan kami Hairunisa di Pasar Johar Jakarta dan juga ada Irfan Budiawan di Pasar Sederhana Bandung. Silakan Hairunisa, laporan Anda. Ya, Nisa. Baik, rekan Dian dan juga Wiki. Jelang bulan suci Ramadan, sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan di sejumlah pasar DKI Jakarta. Salah satunya di Pasar Johar Baru Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan kami, harga sejumlah komoditas pangan yang mengalami kenaikan seperti telur ayam yang semula seharga Rp26.000 per kilonya kini menjadi Rp28.000 per kilogramnya. Selain itu, harga yang naik juga terjadi pada bawang putih yang semula seharga Rp35.000 per kilo, kini dibanderol menjadi seharga Rp50.000. Dan yang terakhir, harga cabai merah juga mengalami kenaikan secara signifikan. Yang semula bisa dijual dengan harga Rp80.000, kini menjadi Rp100.000. Dan berdasarkan paparan para pedagang,
kenaikan harga sudah terjadi dalam 3 hari terakhir. Dan faktor kenaikan harga itu terjadi karena mendekati bulan Ramadan. Sementara itu, kenaikan harga juga memicu daya beli masyarakat. Contohnya pada cabai rawit merah, masyarakat yang biasa membeli dengan 1 kg kini menjadi setengah kilogram saja. Berdasarkan maksud kami, diperkirakan harga akan terus mengalami kenaikan sampai menginjak bulan puasa. Dan harapan para pedagang harga sejumlah bahan pokok akan kembali normal karena maksud kami agar daya beli masyarakat juga bisa kembali seperti semula. Ya, Hairunisa dan juga pemirsa, kenaikan harga komoditas di pasar tradisional di Kota Bandung juga mengalami kenaikan. Di mana pantauan di pasar sederhana Kota Bandung, kami pantau ada beberapa komoditas seperti bawang dan juga cabai yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Untuk harga bawang putih sendiri, saat ini dijual dengan harga Rp32.000 per kilogram atau naik Rp7.000 per kilogram dari Rp25.000 per kilogram. Sementara untuk bawang merah saat ini dijual di harga Rp35.000, naik Rp5.000 dari semula dijual harga Rp30.000. Selain komoditas harga bawang, kenaikan juga terjadi di komoditas cabai. Untuk cabai merah sendiri mengalami kenaikan harga Rp10.000, di mana sebelumnya dijual harga Rp30.000 per kilogram. Saat ini untuk cabai merah dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram. Dan untuk kenaikan yang cukup signifikan ini ada di komoditas cabai rawit merah yang naik Rp20.000 per kilogram. Dari harga semula dijual Rp60.000 per kilogram, saat ini dijual dengan harga Rp80.000 per kilogram. Sementara untuk cabai keriting sendiri masih normal, yaitu di harga Rp40.000 per kilogram. Para pedagang menyatakan kenaikan harga komoditas ini mulai dirasakan 1 minggu yang lalu ataupun juga beberapa hari menjelang bulan suci Ramadan ke depan ini. Dan juga hal ini dikeluhkan oleh para pembeli dan mengharapkan agar pemerintah dapat menekan harga komoditas di pasaran. Dari Pasar Sederhana Kota Bandung, kita kembali ke studio bersama Wiki dan juga Dian. Baik, terima kasih Irfan Budiawan dari Pasar Sederhana Bandung. Tadi juga ada Hairunisa yang melaporkan langsung dari Pasar Johar Baru, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kawasan objek wisata Raja Upas Bandung, Jawa Barat rusak akibat dilintasi oleh pengendara motor trail. Informasi selengkapnya sesaat lagi di iNews Siang.